Setelah arahan keras dari Presiden Joko Widodo kepada pimpinan lembaga, kementerian di Kabinet Indonesia Maju, apakah akan ada perubahan yang signifikan? Sense of crisis akan terbangun, penyerapan anggaran secara optimal? Ini akan terjadi, Pak Ngabalin? Progresnya? Ya, kita yakini bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden ini menjadi satu dorongan tersendiri, dan karena itu saya percaya ya dari beberapa agenda yang saya sering lihat dalam setiap pernyataan-pernyataan Bapak Presiden kepada para anggota kabinet, ini akan memberikan satu perubahan, ya paling tidak satu motivasi tersendiri untuk bisa dilakukan oleh para anggota kabinet terkait dengan bidang dan tanggung jawab kerja yang diamanahkan kepada para bapak dan ibu anggota kabinet. Dengan begitu, saya punya keyakinan kuat bahwa langkah-langkah dan kinerja yang dilakukan dalam 2-3 pekan atau sebulan 2 bulan ke depan itu akan jauh lebih baik dari posisi sebelumnya. Setelah dimarahin Presiden akan boost ya kinerjanya? Ya, dukungan itu jadi dorongan kerja. Dorongan kerja seorang pemimpin penting kepada anak buah. Pak Khalid, Anda melihat akan ada perubahan yang signifikan, progres yang signifikan setelah ini? Ada salah satu peribahasa dalam sebuah leadership ya, dari kepemimpinan ya. You get what you inspect, not what you expect. Anda sebagai seorang pemimpin akan mendapatkan apa yang Anda inspeksi, Anda lihat langsung. Bukan yang Anda ekspektasikan, oh saya berharap nanti menteri ini akan seperti ini, akan menteri seperti ini dan sebagainya. Saya kira ini dorongan tadi kalau kata Bang Ngabalin, didorong. Nah makanya saya lihat begini, secara optimal. Reshuffle atau tidak reshuffle, kalau pendekatan leadership dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk langsung menginspeksi. Contoh begini, pada waktu isu mudik terjadi debate yang luar biasa. Dan itu message yang tersampaikan ke publik itu sangat bias. Dan itu tidak menjadi sense of direction. Kalau yang publik. ini? Nah makanya itu adalah satu contoh saja. Nah kalau umpamanya apakah dengan reshuffle itu akan bisa mengubah dan sebagainya. Saya kok pesimis ya kalau leadershipnya pendekatan dari Bapak Presiden masih hal sama. Karena kata Bapak Ngabalin yang terhormat tadi perlu extraordinary. Maka butuh juga pendekatan baru dari Bapak ketika Presiden ini isunya bukan masalah leadership. Ya. Pak Jokowi memberikan leadership yang sangat memadai, directionnya sangat jelas. Eksekusi, kemudian hambatan eksekusinya apa di aparat penegak hukum, directionnya jelas. Ini bukan masalah leadership. Oke, tapi masih ini masalah pandemi yang kemudian bayangkan Pak Jokowi, coba perhatikan. Beliau datang ke Jawa Timur yang zonanya hitam. Ya. Artinya apa? Presiden ingin ada di tengah-tengah rakyatnya. Jadi setelah peristiwa tanggal 18 Juni, arahan keras dari Presiden. Saya yakin akan ada perubahan. Ya, artinya apa? Orang yang tadinya ragu-ragu kemudian berani mengambil eksekusi. Ada regulasi yang menjadi hambatan katanya? Tidak ada. Presiden sudah memberikan. Aturan bisa kita ciptakan, kita bangun. Ini kan masalah confidence. Confident mengambil keputusan. Yang tadinya ragu-ragu ya apa? Aparat penegak hukum. Jadi ini kalau menurut saya sangat salah. Saya katakan kalau ini adalah problem di leadership. Tidak ada yang permasalahan. Pak Jokowi hadir di tengah-tengah permasalahan. Direction beliau jelas. Itu. Menteri akan semakin, menurut Anda akan semakin akselerasinya akan semakin cepat? Saya yakin setelah ini diingatkan oleh Presiden dengan sangat keras, saya yakin semua orang akan makin peduli untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan. Anda melihat itu Pak Tauhid? Ya, saya kira begini, apakah akan ada perubahan daripada katakanlah kinerja? Saya kira memang seiring waktu akan ada perubahan. Tapi apakah efektif atau tidak dalam mendorong perbaikan secara umum ekonomi? Ya saya kira ini belum terlalu optimal sampai akhir tahun. Gitu. Ada banyak hal. Secara makro dunia tentu saja ini masih melingkup dalam situasi yang kurang baik sehingga ini pengaruh ke dalam negeri. Kedua, kalau kita lihat struktur anggaran kita sampai akhir tahun, kita masih kekurangan dana dalam struktur APBN di dalam Perpres 54 2020, kita belum begitu yakin bisa mendapatkan sumber pendanaan tambahan di luar yang dijual SBN, kurang lebih 500 triliun. Ya, ini yang menurut saya akan menjadi kendala pada saat mengatur itu dalam ritme kerja pemerintah. Yang ketiga tentu saja berkaitan dengan situasi pandemi ini ada keterbatasan fisik, orang melakukan banyak hal, termasuk melakukan apa yang bisa disebutkan oleh Pak Misbahun.
katakanlah di tengah sini ingin kinerja cepat, tapi tentu saja ada risiko yang tidak mau ditanggung oleh pribadi, termasuk ASN. Nah ini yang membuat menurut saya harus ada jalan keluar. Nah secara organisasi dengan jumlah yang terbatas harusnya ada externally, ada tim-tim yang di luar pemerintah yang membantu, yang memang ini bisa efektif. Nah situasi ini tentu saja nggak bisa dengan cara kerja biasa begitu. Saya kira ini perlu ada dorongan dan tidak bisa kalau misalnya cara kerjanya katakanlah situasi ASN seperti ini. Tadi Presiden menurut Anda juga dorongan kepada menterinya? Ya, saya kira betul. Karena ini kan ini membuka, istilahnya membuka wacana, kalau tidak melakukan perubahan saya akan ganti. Oke, seberapa besar nanti progres ini akan berlangsung setelah Presiden memberikan arahan yang keras, serapannya akan secara optimal menurut Anda hitungan? Saya kira tidak terlalu, saya tidak terlalu happy dengan angka yang sekarang. Sekarang seharusnya kan di bulan Maret sampai Juni. Cindy, Di bawah 10%. Kalau sampai nanti katakanlah triwulan kedua atau triwulan ketiga di bawah 50%, kita kehilangan momentum, maka tidak akan daya dorong buat ekonominya semakin rendah. Akankah sampai 50% ke atas lebih? Saya kira akan lebih, tapi tidak agak sangat sulit dengan situasi gini di atas 75%. Oke, Contoh. situasinya sangat sulit. begitu Presiden mengingatkan di rapat kabinet itu, pemerintah sudah mulai menempatkan dana penempatan sebesar 30 triliun. Oke. Isu mengenai sharing the burden sudah bisa diselesaikan dan tinggal dieksekusi antara pemerintah dan Bank Indonesia. Berapa surat utang yang akan diterbitkan? Tadi bicara mengenai sumber pembiayaan pembangunan. Berapa yang ditanggung oleh Bank Indonesia? Berapa yang ditanggung oleh Ukuran hasilnya pemerintah? nanti yang diharapkan. Lah, ini kan kita bicara soal masalah eksekusi. Dan ini adalah pembicaraan awal yang sudah sangat lama dan belum tereksekusi. Diingatkan terus oleh Presiden, termasuk bagaimana kemudian sharing the burden. Karena kenapa? Tadi yang disampaikan oleh Pak Tauhid, bahwa ini kan masalah ekonominya sangat serius. Ya. Nah, new normal ini kan bagian dari kita untuk memperbaiki keadaan. Oke, jadi ukurannya yang ditunggu oleh publik adalah sesignifikan apa nanti perubahan Saya itu dengan yakin, apa yang dijelaskan gini, tadi? begitu new normal ini akan terjadi, Berlangsung. kontak fisik kita dengan protokol COVID ini akan terjadi, saya yakin tender akan banyak akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi apa? Mengatasi kesenjangan realisasi anggaran ini. Baik. Saya yakin ini akan terjadi. Selama ini kan orang tahu ketakutan mereka kepada pandemi, terhadap virus yang tidak kelihatan ini bisa menyerang ASN, misalnya kalau ke kantor, atau kemudian ada masalah hukum. Karena apa? Hukum ini kan belum berubah aturannya. Anda yakin? Tender harus hadir fisik, ini harus termasuk LKPP-nya pun harus membuat panduan mengenai karena ini sudah tender dalam mulai keadaan masuk COVID. ke era new normal, apakah nanti ketika new normal sudah dilakukan secara maksimal akan berubah secara signifikan atau memberikan progres yang signifikan bagi kinerja-kinerja kementerian, terutama juga terkait dengan pergerakan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih, nanti kita akan tunggu. Terima kasih Pak Ngabalin, terima kasih Pak Misbakun, terima kasih juga Pak Tauhid dan juga Pak Khalid telah bergabung di Dua Arah malam hari ini. Saya Cindy Sistiarani pamit undur diri, kita berjumpa lagi pekan depan.